Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan dan senang rasanya ketemu dengan Bapak Ibu semua sekalipun melalui virtual. Kiranya Bapak Ibu tetap ada dalam keadaan yang baik di dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. Kami hendak membekali diri ini dengan firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Maka Roh Kudus kiranya berkarya dan memberkati pemberitaan firman ini, sehingga ketika kami bersama merenungkan firman-Mu, kami beroleh berkat yang daripada firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema rasa haru menyongsong tahun baru. Diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ada rasa haru yang saya rasakan ketika mendengar narasi hidup para anggota jemaat di dalam ibadah tutup tahun 2022 yang dikemas dengan konsep angkringan. Bagaimana tidak, tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya merupakan tahun penuh perjuangan dan air mata. Di saat usaha mengalami penurunan, kebutuhan keluarga yang tidak sedikit nilainya, belum lagi tanggungan di bank yang harus dibayarkan. Satu sisi membuat langkah terasa berat dan penuh beban, namun di sisi lain menjadi pengalaman berharga untuk belajar, artinya bersyukur. Rasa haru itu muncul karena di penghujung tahun 2022 saya belajar dari narasi gumul juang jemaat di tengah himpitan, namun mereka tetap berlimpah rasa syukur. Hal seperti inilah yang menjadi pesan dari Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Di tengah pergumulan dan tantangan hidup jemaat Filipi, Rasul Paulus mengajak agar jemaat tidak khawatir dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menarik Bapak Ibu dan Saudara, karena Paulus meminta jemaat bukan hanya berdoa, bukan hanya memohon pada Allah, tapi doa dan permohonan itu diikuti dengan ucapan syukur. Apa artinya? Bagian kita ialah berdoa dan memohon pada Allah, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, dan bagian Allah ialah yang berdaulat untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga ketika kita belajar mengucap syukur atas apapun yang diberikan Allah pada kita, atas apapun yang diizinkan Allah terjadi atas kehidupan kita, kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi di dalam rancangan dan kehendak Allah yang sempurna bagi kehidupan setiap kita. Dengan mengucap syukur melalui doa dan permohonan, kita tidak lagi cemas, kita tidak lagi kalut, bahkan tidak khawatir tentang apapun yang sedang dan akan kita hadapi. Ini hari kedua kita memasuki tahun 2023. Masih tersisa 363 hari di depan sana. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dan memberikan kepastian tentang hidup seperti apa yang akan terjadi di depan sana, kecuali satu, Tuhan Sang Empunya kehidupan. Dan di dalam ketidaktahuan ini, maka bagian yang perlu kita kerjakan ialah menjalani hidup dengan terus belajar bersyukur melalui doa dan permohonan agar kita tidak menjadi khawatir
Dan di saat yang sama, melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur, biarlah Allah mengerjakan bagiannya, karena Ia yang berdaulat dan berkarya menyatakan rancangan dan kehendaknya atas hidup setiap kita. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memasuki tahun 2023. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Engkau menyertai dalam setiap perjuangan kami, dan Engkau memberkati setiap usaha maupun karya yang kami lakukan. Dan kami memohon ya Tuhan, uluran tangan-Mu senantiasa menopang dan memberikan penghiburan ketika kami mengalami pergumulan ataupun persoalan kehidupan. Maka ya Tuhan, kami mau belajar untuk terus mensyukuri kehidupan yang kami jalani. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami, dengan rasa syukur itu kami belajar untuk menjalani hidup dengan tidak merasakan kekhawatiran ataupun juga kekalutan. Sebab kami tahu secara pasti bahwa Engkau menjamin kehidupan kami, dan hidup kami ada dalam genggaman Tuhan yang berdaulat penuh untuk menyatakan rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup setiap kami. Maka inilah kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan diri kami. Kami mau berserah, kami mau percaya dan mempercayakan hidup kami pada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan terus menuntun setiap langkah demi langkah hidup yang kami jalani. Kami bersyukur karena kami boleh memasuki tahun 2023, dan kiranya kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru, sebab Tuhan terus melangkah beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan kehidupan. Selamat memasuki tahun 2023. Selamat tahun baru. Tetap semangat dan tetap memiliki pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.